Halo semuanya, selamat datang di channel Gizinya RSUD Kartini Karanganyar. Di video kali ini akan dibahas bahan makanan sumber karbohidrat yang populer nih, beras merah. Mulai dari pengertian, sejarahnya, proses pertaniannya, pengolahan, kandungan gizi, manfaat kesehatan, dan pemanganannya. Langsung saja yuk, Gizinya RSUD Kartini Karanganyar. Harus nutrisi tepat. Beras merah merupakan produk bahan pangan biji-bijian dari hasil budidaya tanaman Oryza sativa yang diproses setelah panen dengan sengaja masih ada lapisan pelindung biji luarnya. Mengandung lebih banyak serat, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif yang dikandung dalam lapisan luar yang disebut dedak atau bran, dan lembaga atau germ yang memang sengaja dipertahankan. Warna merah pada beras ini disebabkan oleh akumulasi pigmen alami golongan flavonoid, khususnya senyawa proantosianidin dan antosianin yang terkonsentrasi pada lapisan perikarp dan aleron. Sejarah penggunaan beras merah ditemukan jejak peninggalan proses budidaya Oryza sativa di Sungai Yangtze, Tiongkok sekitar 9.000 sampai 14.000 tahun yang lalu. Warna merah di biji beras merah merupakan lapisan pelindung biji yang kuat untuk pertahanan hidup. Penemuan jejak peninggalan dari sekam padi terdomestikasi di situs Minangasi-Pako, Sulawesi Barat, membuktikan bahwa pertanian padi telah dipraktikkan di pedalaman Nusantara sejak 3.500 tahun yang lalu. Dalam konteks kebudayaan tradisional Jawa, keberadaan beras merah kuno terdeteksi melalui penemuan sisa bulir padi yang terkubur bersama jagung dan kacang hijau di bawah reruntuhan candi kuno di kawasan Klaten, Jawa Tengah, yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Petani tradisional Indonesia berhasil melestarikan varietas beras merah lokal unggulan, antara lain Andel Abang dan Cempo Merah di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selain itu, terdapat juga varietas legendaris, yaitu Ulu Mandati, yang beraroma wangi dan beras termahal di Indonesia. Beras ini hanya dapat tumbuh di pegunungan Latimojang, Kecamatan Baraka, Kabupaten Anrekang, Sulawesi Selatan. Lanjut, dibahas budidaya beras merah dari bibit sampai siap dikonsumsi. Budidaya beras merah dimulai dari pemilihan benih. Harus dengan kelas benih pokok untuk varietas unggulan seperti Aiksi Bundung, Impari 24 Gabusan, Impara 7, atau Impaga Unram. Dilakukan uji fisik dengan cara beras merah direndam air. Benih yang mengapung dibuang karena tidak akan bisa tumbuh baik. Benih kemudian dikecambahkan dan ditabur pada media semai dalam keadaan macak-macak atau lembab tanpa genangan. Pada hari ke-10 diberikan pupuk menggunakan urea sesuai takaran. Sawah yang akan ditanami harus diolah sedemikian rupa dengan pembajakan, penggenangan, dan pemupukan. Lebih jelas dan lengkap ada di keterangan ini. Untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan padi beras merah, sistem irigasi sawah harus diatur sesuai fase-fase berikut. Pertama, fase macak-macak. Selama 7 hari pertama setelah penanaman bibit di tanah, dibiarkan keadaan mengandung air tetapi tanpa genangan untuk menstimulasi pertumbuhan akar mencari sumber air bawah tanah. Kedua, fase genangan anakan. Umur 8-30 hari setelah tanam. Air dialirkan hingga tinggi 3-5 cm di atas tanah untuk pembentukan anakan padi aktif sekaligus menekan pertumbuhan gulma. Ketiga, fase pengeringan dan penyiangan. Tanah dikeringkan sampai kondisi pecah rambut untuk membiarkan udara masuk sekaligus penyiangan gulma secara manual maupun kimia menggunakan herbisida. Keempat, fase primordia bunga. Pada umur 35-50 hari, petakan sawah digenangi air cukup dalam, setinggi 10 cm selama 14 hari untuk menjamin ketersediaan air melimpah selama fase pembentukan dan pembungaan. Kelima, fase pengisian bulir.
Umur 50 hari, sawah dikeringkan selama 5 hari berturut-turut hingga kondisi macak-macak untuk merangsang perpindahan padi dari daun ke bulir padi secara serentak. Pemupukan pertama diberikan kurang dari 14 hari setelah tanam, menggunakan jenis pupuk NPK dan urea. Pemupukan kedua pada 25 sampai 28 hari setelah tanam. Jumlah pupuk yang diberikan disesuaikan dengan panduan berdasarkan intensitas warna daun. Pemupukan ketiga dilakukan 38 sampai 42 hari setelah tanam dan hanya menggunakan pupuk urea. Penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang dapat dilakukan untuk memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Waktu tepat panen ditentukan berdasar berbagai indikator kematangan fisiologis. Ketika 90 sampai 95% bulir padi telah menguning dan kadar air gabah pada kisaran 20 sampai 25%. Panen dilakukan saat cuaca cerah, menggunakan sabit atau mesin pemanen. Untuk mengurangi tingkat susut pasca panen, gabah yang telah dipotong harus segera dirontokkan menggunakan mesin perontok mekanis kurang dari 24 jam. Gabah selanjutnya dikeringkan secara cepat dengan lantai jemur semen atau pengering buatan hingga kadar airnya stabil di 12-14% menjadi gabah kering giling. Kemudian masuk proses penggilingan dengan metode bertingkat. Metode ini menghasilkan gabah yang lebih baik secara kualitas fisik. Kandungan gizi pada nasi dari beras merah per 100 gram dapat dilihat pada tabel ini dengan energi sekitar 110 sampai 149 kilokalori, karbohidrat 72 sampai 78 gram, protein 7 sampai 9 gram, serat 1,7 sampai 4,6 gram, dan zat gizi mikro lainnya yang bermanfaat bagi tubuh. Ada beberapa manfaat yang akan didapat dengan rutin mengkonsumsi nasi dari beras merah. Pertama, sebagai antioksidan ekstraseluler. Kandungan pigmen antosianin dan proantosianin bertindak sebagai penangkap radikal bebas yang sangat kuat. Senyawa ini melindungi struktur membran sel, protein, dan asam nukleat dari kerusakan akibat stres oksidatif yang menjadi pemicu berbagai penyakit degeneratif. Kedua, pencegahan risiko kanker. Senyawa fenolap aktif dan flavonoid dalam beras merah mampu merangsang terjadinya kematian sel kanker, sekaligus menghambat proses karsinogenesis dan proliferasi sel kanker, khususnya pada kanker usus besar. Ketiga, sebagai regulasi glukosa darah dan pengelolaan diabetes. Kandungan serat dan karbohidrat kompleks pada beras merah menghasilkan nilai indeks glikemik yang rendah. Serat larut dalam usus membentuk gel kental yang dapat memperlambat laju penyerapan glukosa ke aliran darah, sehingga mencegah terjadinya lonjakan insulin secara drastis. Keempat, penurunan kolesterol dan kesehatan kardiovaskular. Kandungan serat beras merah efektif mengikat asam empedu dalam lumen usus halus dan mengeluarkannya bersama feses. Hal ini memaksa organ hati untuk menggunakan kolesterol tubuh guna menyintesis kembali asam empedu baru, sehingga menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL dalam sirkulasi darah. Kandungan senyawa lignan dan mineral kalium dapat mencegah penumpukan plak aterosklerosis di dinding pembuluh darah, serta mengontrol tekanan darah. Kelima, membantu manajemen berat badan dan obesitas. Dengan mengkonsumsi beras merah, dapat memicu sekresi hormon peptida kenyang di usus, karena membutuhkan waktu pencernaan yang lebih lama daripada beras putih. Karenanya, membantu mengendalikan nafsu makan secara alami dan membatasi asupan kalori berlebih. Sangat berguna untuk program penurunan berat badan. Keenam, meredakan gejala asma dan meningkatkan kepadatan tulang. Kandungan magnesium pada beras merah dapat bertindak sebagai relaksan otot poros alami yang membantu meredakan ketegangan bronkus pada saluran pernapasan penderita asma. Magnesium dan fosfor dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan meminimalkan risiko osteoporosis pada usia lanjut. Ketujuh, sebagai dukungan neuroprotektif dan fungsi kognitif. Kandungan vitamin B kompleks, terutama tiamin, B1, dan magnesium, sangat penting untuk menjaga integritas selubung mielin saraf dan mengoptimalkan fungsi kognitif otak, termasuk dalam memelihara daya ingat. Cara memasak beras merah hampir sama dengan memasak beras putih pada umumnya. Rasio beras dan air untuk 1 gelas beras merah diperlukan air sebanyak 2 hingga 3 gelas atau sekitar 500 ml.
Agar lebih beraroma sedap, beras merah yang telah ditiriskan dapat ditumis atau disangrai sebentar di atas teflon dengan sedikit minyak zaitun hingga mengeluarkan harum khas. Setelah nasi merah tanak, maka nasi merah harus didiamkan dalam kondisi tertutup rapat selama 5-10 menit. Hal ini bertujuan membiarkan uap panas sisa terserap sempurna ke dalam butiran pati, mencegah nasi menjadi lengket atau terlalu basah. Selanjutnya, nasi diaduk perlahan menggunakan centong kayu atau plastik agar udara mengalir bebas dan nasi mengembang sempurna. Karena kandungan lipid yang lebih tinggi daripada beras putih, maka masa penyimpanan beras merah lebih singkat dan rentan mengalami ketengikan. Bulir beras merah yang utuh memiliki masa simpan lebih lama daripada bulir yang tidak utuh. Tips menyimpan beras merah. 1. Gunakan wadah yang kedap udara dan tertutup. 2. Suhu dijaga sekitar 27-30 derajat Celcius. Membersihkan area penyimpanan dengan cuka. Masukkan bahan alami beraroma tajam seperti jahe, bawang putih, cengkeh untuk mengusir kutu dan hama. Selesai sudah penjelasan bahan makanan sumber karbohidrat yaitu beras merah ini. Terima kasih telah menonton video dari kami. Nantikan video berikutnya ya. Gizinya RSUD Kartini Karanganyar. Harus nutrisi tepat. Sampai jumpa.